Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita pada mata kuliah simulasi dan komputasi, khususnya pada bab pemodelan dan estimasi sumber daya. Eh, Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan pemodelan geologi terhadap endapan nikel laterit. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan estimasi sumber daya dan cadangan. Sumber daya saja, maksud saya. Kita akan melanjutkan pada estimasi sumber daya dan juga mengklasifikasikannya. Sumber dayanya apakah masuk tereka, terkira, maupun terukur berdasarkan metode geostatistik. Oke, baik. Eh, Pertama-tama, seperti selalu saya arahkan, pada saat membuka folder projectnya, jangan lupa dilakukan atau dicentang set as work directory. Setelah itu kita akan panggil database-nya dan juga blok modelnya. Oke, blok modelnya bisa kita cek terlebih dahulu dengan melakukan display. Ini adalah blok model secara utuh yang kemudian kemarin kita sudah buat constraint. Constraint-nya adalah constraint ore body, yang mana ore body ini kemarin sudah kita lakukan estimasi kadar di dalamnya. Kita bisa cek dengan melakukan melalui menu block model, kemudian atribut, dan kita bisa pilih view attribute for one block. Nah, jadi dengan melihat view attribute for one block, kita bisa mengecek apa saja parameter atau atribut, apakah sudah terinput atau belum dalam blok model kita. Di dalam blok model ini ada 4 atribut yang pada minggu lalu kita input atau kita estimasi, yaitu ada kadar nikel, ada kriging variance, kriging efisiensi, dan block variance. Nah, kita akan gunakan ini khususnya pada nikel, kadar nikel ini untuk mengestimasi sumber daya, dan kita akan gunakan atribut kriging variance ini untuk kemudian melakukan klasifikasi terhadap sumber dayanya. Oke, baik, kita akan lanjutkan prosesnya. Sebelumnya, untuk bisa uh, mengestimasi sumber daya dalam satuan tons, maka kita perlu menambahkan atribut baru, yaitu atribut berupa densitas. Nah, oleh karena itu, kita akan input densitasnya. Kita bisa ambil dari menu blok model, kemudian atribut, dan new. Kita masukkan atribut baru, yaitu RD-nya. Tipenya kita ambilkan real karena dia ada berupa angka, desimalnya kita input saja 2. Apply. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan input nilainya. Jadi karena nilainya ada hanya satu, akan kita assign ke semua blok, maka kita bisa menginput saja nilainya langsung tanpa melalui estimasi, yaitu melalui menu uh, estimation, kemudian kita langsung saja assign value-nya. Oke, yang akan kita assign value itu adalah menu RD dengan value yang kita input itu 1,65. Ini kita akan input value dari nikel laterite itu, terutama untuk nikel itu pada rentang relative density-nya 1,65. Kita constraint pada area constraint ore body saja. Jadi yang kita kasih RD-nya itu pada ore body saja. Oke. Kita add dan kita apply. Oke, yes. Nah, setelah kita assign value-nya, kita bisa cek lagi apakah atribut tersebut sudah masuk atau belum. Caranya sama seperti tadi, kita view atribut for one block. Nah, ini sudah ada RD-nya. RD-nya 1,65. Oke. Nah, sekarang kita akan reportkan berapa sih sumber daya yang dipunyai oleh nikel ini. Oke, untuk mereportkan sumber daya, kita ambil dari blok model, kemudian
blok model dan kita ambil report. Oke, kita bisa buatkan namanya, misalkan estimasi sumber daya nikel, ya, output report file name-nya samain saja, kita tambahin RPT, kita apply. Yang akan kita reportkan itu adalah NI-nya, jadi kita kepilih NI, kemudian sebagai density-nya kita import atribut di density, RD-nya. Kemudian grouping-nya, ini kita pertama bisa menggunakan by kadar, ya. Jadi kan kita kemarin punya kadar dengan rentang nilai cutoff grade-nya di 1,5. Jadi kita bisa buat rentangnya di antara 0, titik koma sampai 1, artinya dalam rentang kadar NI 0 sampai 1, kemudian dalam rentang kadar 1 sampai dengan 2, dan rentang kadar 2 sampai sekian-sekian, ya. Jadi kadar tinggi gitu. Oke, kita gunakan titik koma, kita apply. Yang akan kita constraint, yang akan kita hitung itu hanya yang ada di dalam constraint OR body. Nah, karena kita sudah pisahkan hanya OR body saja yang kita hitung sebagai sumber daya. Kita open, kita add, dan kita bisa reportkan. Kita apply. Kita tunggu prosesnya dalam melakukan estimasi sumber daya. Nah, ini adalah hasil dari sumber daya nikel yang kita punyai. Jadi total nikel kita itu tonasenya di 3.700 ton dengan kadar 2,01, ya, kadar rata-rata, ya. Di mana pada rentang kadar 1 sampai 2 itu nikelnya ada di 1.700 ton. Ini biji, ya. 1,7 juta ton biji. Kemudian di kadar yang lebih daripada 2 itu kita punya nikel 1,9 juta dengan kadar rata-rata 2,0. Nah, adapun ini masih dalam bentuk biji, jadi untuk mengetahui berapa nikel yang kita punyai, berapa ton nikelnya, karena ini adalah masih total biji, maka kita perlu menginput data tadi ke dalam Excel. Jadi kita punya data ini, silahkan kita kopikan saja semuanya. Kita copy, kita masukkan ke Excel. Copy, kita pastekan. Nah, data ini kita perlu, ini masih berupa teks, ya, jadi kita perlu convert ke kolom. Kita bisa gunakan format di data, kemudian text to column, kemudian kita bisa pakai fixed width. Kita import saja di sini. Next. Kemudian kita pilih NI, kemudian ada volume, tons-nya, dan NI-nya. Next, dan finish. Nah, ini adalah volume yang kita punyai. Nah, ini adalah kadar nikel. Jadi kita belum tahu total nikelnya berapa. Jadi kita bisa tambahkan kolom di sini untuk mengetahui total nikel, ya. Caranya seperti apa? Ya tinggal dikali saja sebenarnya. Ini adalah tonasenya. Tonase nikel dikalikan dengan kadar. Kadarnya 1,82%, ya. Berarti kita bagi 100. Nikelnya ada 32.000. Nah, ini juga sama, ya. Kita tinggal tarik saja. Oke. Dan total nikelnya itu tinggal kita kopikan saja ke bawah. Nah, jadi pada area kita punya 3.700 ton biji yang kemudian ketika diekstrak
itu bisa menghasilkan nikelnya itu sebesar 75.000 ton saja. Nah, inilah yang kemudian nikel yang kita dapatkan, sumber daya nikel yang kita punyai di dalam area kita tadi itu sebesar 75.000 ton nikel dengan bijinya 3.700.000. Oke. Nah, sekarang kita belum tahu nih. Kita baru tahu oh nikel kita sekian sumber dayanya. Cuman apakah dia masuk sumber daya terka, terunjuk dan terukur, berapa yang masuk sumber daya terka, berapa yang masuk sumber daya terunjuk dan berapa sumber daya terukur itu kita belum tahu. Nah, untuk bisa melakukan klasifikasinya kita bisa mengacu kepada mata kuliah geostatistik. Ya, saya sudah pernah berikan di semester sebelumnya tentang mata kuliah geostatistik, di mana di dalam mengklasifikasikan sumber daya itu bisa menggunakan rumus relatif Kriging standar deviasi salah satunya ya. Ini dari Sinclair dan Blackwell, di mana ketika nilai relatif Kriging standar deviasinya di bawah 0,3 itu akan masuk sumber daya terukur, terunjuk itu 0,5, dan tereka itu di atas 0,5. Jadi semakin besar nilai relatif Krigingnya, maka sumber dayanya semakin tinggi arsententinya. Nah, untuk formulanya ini adalah 1,96 dikali Kriging standar deviasi dan dibagi dengan Kriging value, hasil estimasi kadarnya. Oke. Nah, maka oleh sebab itu untuk bisa mengklasifikasikannya, kita perlu menambah atribut RKSD ini ke dalam atribut kita supaya bisa kita reportkan atributnya sesuai dengan RKSD-nya. Oke, oleh karena itu kita kembali lagi ke Surpat untuk menambahkan atributnya. Kita bisa tambahkan di blok model atribut new, kemudian kita tambahkan atribut RKSD dengan tipe real, desimalnya 2 ya karena dia berupa angka. Kita apply. Nah, karena tadi kita mendapatkan RKSD itu melalui perhitungan, maka untuk memasukkan nilai dari RKSD itu kita bisa melakukan memasukkan formulanya ke dalam atribut ya. Jadi kita ambil di blok model juga atribut, di sini sudah ada fitur math-nya. Nah, jadi kita tambah, tinggal klik math. Kemudian yang ingin kita masukkan adalah RKSD. Kita masukkan formulanya ya. Jadi formulanya tadi 1,96, 1,96 dikali ini ada akar dari ini adalah Kriging standar deviasi, di mana Kriging standar deviasi itu merupakan akar dari Kriging variance. Jadi kita tambahkan SQRT dari Kriging variance yang sudah ada sebelumnya dan dibagi dengan nilai kadar hasil estimasi, yaitu kita punya atribut NI tadi. Nah, ini adalah formulanya, ya, sama dengan formulasi Blackwell. Oke, setelah itu kita tinggal apply. Kemudian kita masukkan di constraint or body saja. Kita open. Oke, kita add, inside, dan apply. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah sudah terinput belum atribut tersebut ke dalam blok model kita. Kita view atribut for one block, kemudian kita lihat. Nah, ini ada nilai RKSD-nya, 0,54. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi dari Blackwell, 0,54 ini termasuk sumber daya yang terinvert atau masuk sumber daya yang terunjuk. Terka, sorry. Karena dia nilainya lebih dari besar 0,5. Nah, sekarang kita bisa mereportkan. Atau kalau kita mau lihat dulu, kita bisa melakukan color by attribute ya. Kita bisa menambahkan color by attribute untuk mengetahui area mana yang saja yang termasuk terka, terunjuk, dan terukur. Ya, kita bisa ambil color by attribute. Kemudian kita atribut to color by RKSD. Ya, kita bisa scan. Nah, ini nilainya masih
acak ya, karena nilai variabelnya ini belum kita atur. Ya, kita bisa atur nilai variabelnya, yaitu tadi kan kita punya nilainya 0 sampai 0,3, ya. Kemudian sampai 0,5, kemudian nilai setelahnya. Oke, kita refresh. Nah, maka kita punya nilai blue kalau dia te kalau dia masuk ke dalam sumber daya terukur, maka warnanya blue. Terka dia masuk terunjuk itu masuk hijau, sedangkan merah ini terka. Ya, kita apply. Nah, bisa kita lihat sebagian besar nikel pada area ini masuk ke dalam sumber daya yang terka, ya. Sedikit sekali yang masuk sumber daya terunjuk, apalagi yang terukur, ya. Oke, sedikit sekali ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masukkan ini ke dalam angka. Berapa sih kita akan reportkan berapa sih yang masuk berapa sumber daya terekanya, berapa sumber daya yang terunjuk, dan berapa sumber daya terukur. Caranya sama, kita ambil dari blok model, kemudian kita ambil blok model, kemudian blok model dan kita ambil report. Oke, kita masukin klasifikasi sumber daya nikel. Ini kita reportkan. Oke, apply. Yang akan kita reportkan itu adalah NI sama. Perbedaannya adalah ini RD tetap. Groovingnya ya, jadi groovingnya kita gunakan RKSD, di mana nilainya 0, 0,3, 0,5, 999. Ya, sekarang kita apply. Yang akan kita reportkan hanya kita batasi di constraint or body. Oke, sekarang kita add dan kita apply. Nah, ini adalah sumber daya yang kita punya. Jadi yang sumber daya terukur itu secara bijinya cuma 85.000 ton, sementara sumber daya terunjuknya itu 1,2 juta, dan sementara sumber daya terekalnya itu dalam proporsi yang paling besar, yaitu pada nilai 2,4 juta. Jadi dapat kita simpulkan pada area ini kita perlu penambahan titik bor lagi untuk meningkatkan sumber dayanya menjadi sumber daya terukur. Ini kalau kita mau tahu berapa total nikelnya pada masing-masing sumber daya, itu kita bisa masukkan juga ke Excel ya. Caranya sama ya, kita copy dan kita pastekan di sini. Kemudian kita rubah teks menjadi kolom pakai fixed width saja. Oke. Kita next dan kita finish. Kita ambil total NI-nya. Kita buat kolom baru. Ini tinggal kita kalikan saja berapa ton bijinya dikalikan dengan rata-rata grade. Kita apply. Oke, kita bisa tambahkan koma di belakangnya. Oke, jadi salah. Kita belum bagi 100 karena ini adalah persen. Oke, jadi total nikelnya masih sama seperti yang tadi ya. Jadi total nikelnya masih 75.000 sama ya, 75.000. Kemudian
Yang masuk sumber daya terukur itu cuma 2.000, yang masuk sumber daya terunjuk itu 26.000, dan terbesar ada di sumber daya tereka yaitu 47.000 ya. Dengan demikian, ini yang bisa kita reportkan berapa sumber daya yang ada pada lokasi kita, ya, pada lokasi ini. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil melihat dan melakukan estimasi, dan juga selain melakukan estimasi, kita juga berhasil mengklasifikasikan sumber dayanya masuk ke tereka, terunjuk, dan terukur. Dan dengan demikian, itu saja untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan dicoba di rumah, diulang-ulang. Jika ada kendala, silakan nanti kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.